bukan aman dalam-Mu Tuhan. Karena kita terbang tinggi mengatasi semua kehidupan pada saat ini. Karena kita percaya bagaikan Raja Wali kita akan terbang tinggi. Karena Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan, kami ingin terbang bagai Raja Wali Tuhan. Haleluya Tuhan. Bukan terbang bagai Raja Wali Tuhan. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Kami undang bangkit berdiri. Kami rindu hanya setiap jemaat saja yang memuji pujian ini dengan setengah suara, dengan hati. Dan rasakan setiap kata-kata pujian ini. Rasakan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan ada di depan mata kita. Saya rindu, kami rindu. Biar setiap jemaat katakan pujian ini, Tuhan adalah kekuatanku. Dengan setengah suara, katakan. Sekali lagi, Tuhan lebih sungguh-sungguh. Benar Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bagai Raja Wali Tuhan.
sungguh-sungguh pujian ini dengan iman kita bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi. Oh, kami terbang tinggi bagai raja wali dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, biar gunung bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang bersama-Mu Tuhan, bersamanya bukan terbang. Dan melayang dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Ya bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, kami kan terbang tinggi bagai raja wali Tuhan, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biar bumi bergoncang, badai datang Tuhan, kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh, ku kan terbang tinggi. Kepada hamba-Nya kami persilakan dan melayang dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kami semua akan terbang Tuhan bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menolong, membimbing dan menuntun kami ke rumah Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami umat. Kami dapat memuji dan mengagungkan Tuhan di rumah Tuhan, dan kami dapat mendengarkan firman Allah dan saling memberkati dalam kehadiran kami di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami dan tolong semua kami dalam ibadah ini. Secara khusus dalam mendengarkan firman Allah, biarlah Roh Kudus menerjemahkan kepada kami semua sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih dalam rangka memahami, mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita mengerti bahwa kehendak Tuhan itu kita harus pahami tidak sama. Maksud saya tidak selalu sama dengan kehendak kita dengan kehendak Tuhan.
Tujuannya supaya kita paham, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak marah tatkala rencana kita tidak dapat terwujud. Ya. Rencana Tuhan dan manusia, itu tema kita pada hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14 yang mendasari firman Allah untuk kita hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Tapi yang menjadi pemikiran kita, saudara sekalian, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 11. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita kadangkala tidak mengerti, tidak paham apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kenapa ini terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa ini kita alami? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita dari hari ke hari, waktu demi waktu? Selain pada itu, saudara sekalian, kita sering merancang rencana kita, merancang apa yang kita akan buat dan kerjakan ke depan. Semua orang merancang, nanti saya begini, nanti saya begini, nanti saya begini sebagainya. Saudara sekalian, itu wajar, itu tidak salah. Tetapi kenyataannya tidak selalu apa yang kita rancang itu dapat terwujud. Dengan demikian ingin saya katakan, kita bisa merancang masa depan kita, merancang rencana-rencana kita untuk ke depan, untuk kehidupan kita pribadi, untuk keluarga kita dan sebagainya. Dalam merancang itu, Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan pikiran, kita menggunakan akal budi kita. Jadi bukan sekonyong-konyong tiba, tetapi kita merancang berdasarkan pemikiran. Kalau saya lakukan ini begini, dan saya kerjakan begini akan begini. Nah, jadi saudara sekalian, dalam hidup ini kita tidak dilarang, bahkan kita diarahkan supaya kita menggunakan akal budi kita untuk merancang kehidupan kita, untuk merancang rencana-rencana kita ke depan. Peran pikiran ada di dalamnya. Peran pikiran ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi saudara sekalian, yang pertama dalam rangka kita merancang apa yang akan kita buat dan kita kerjakan dan ingin kita capai ke depan. Yang pertama itu kita menggunakan pemikiran kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita tanya Tuhan. Kalau saya katakan tadi yang pertama pikiran kita berperan. Sekarang kita masuk ke dalam rangka tanya Tuhan. Artinya doa kita kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang akan saya buat Tuhan? Apakah ini yang akan saya lakukan ke depan Tuhan? Jadi kita tanya Tuhan. Sama seperti Daud berkata tatkala dia mau ke Hebron. Dia mau ke Hebron. Tetapi sebelum dia berangkat, dia berkata, Tuhan, apakah saya akan ke Hebron? Setelah 3 kali dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Daud, pergilah engkau akan ke Hebron, dan aku akan memberkati engkau di sana.
Jadi tanya Tuhan dalam arti berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta arahan Tuhan, minta penjelasan daripada Tuhan, itulah di dalam doa kita. Jadi dalam rangka merancang masa depan, merancang hidup kita ke depan, gunakan akal budi kita, gunakan iman dan kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu doa kita. Tanya Tuhan, apa ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Yang ketiga dalam rangka merancang itu, tatkala kita jelas saudara sekalian, maka kita ikuti rancangan Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada saya dan kepada saudara. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kembali kepada contoh seperti Daud. Daud dia katakan pergilah kata Tuhan, maka dia pergi. Beda dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus dia katakan, kata Tuhan katakan kamu ke Niniwe. Tetapi Nabi Yunus katakan dia lari kemana? Ke Tarsis. Ya, dia tidak ikut petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, maka dia tenggelam, menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, tatkala kita paham dan kalau yakini dan itu yang kehendak Tuhan, maka ikuti rancangan itu. Bukan rancangan kita. Kalau mungkin berbeda dengan rancangan kita, kita ikuti rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, menantangkan kebaikan bagi kita. Dalam rangka merancang, Bapak sekalian, ikuti kata Tuhan, ikuti rancangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita menggumuli dalam doa, kalau kita berpikir bersama-sama dengan doa juga, maka kita akan sampai kepada tujuan itu. Saya kembali bersaksi sebelum kami ke Taman Cibodas, kami di Jakarta, doa puasa, kita rancang mau ke Taman Cibodas, ke Tangerang ini, tapi kita perlu doakan. Kita minta petunjuk kepada Tuhan. Setelah saya dan ibu kami merasa sejahtera dan yakin, maka kami tinggalkan Jakarta dan kami masuk di Tangerang ini. Saudara sekalian, ikuti rancangan Tuhan, ikuti. Di tengah-tengah perjalanan itu, seringkali kita digoda, apakah kita di sini atau tidak. Saudara sekalian, kita harus yakini di mana Tuhan tempatkan kita. Saya seringkali katakan, sewaktu kita memulai, saya banyak ditawarkan tempat pelayanan yang tidak seharusnya susah, karena semua sudah fasilitas lengkap dan sebagainya. Tetapi saya tahu, itu bukan petunjuk, bukan kata Tuhan sebelum saya berangkat ke sini. Tuhan utus tempatkan di sini. Maka saya tidak tinggalkan meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, kekurangan dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, kalau Tuhan itu merancang, maka yang merupakan rancangan itu yang kita pahami, saudara sekalian, Tuhan dapat mewujudkan apa yang Tuhan rancang. Saudara dan saya merancang, tetapi tidak dapat mewujudkannya tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan dapat mewujudkannya, rancangan-rancangan itu tanpa pertolongan saya dan saudara. Tuhan mampu melakukannya, Tuhan mampu mengerjakannya, Tuhan mampu memberikannya kepada saudara. Kita hanya merancang Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak dapat mewujudkannya berdasarkan kekuatan kita dan kemampuan kita. Kita hanya bisa merancang dan hanya Tuhan yang dapat melakukan sesuatu dan mewujudkannya. Maka di dalam segala sesuatu itu kita perlu terus-menerus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tadi saya katakan, Bapak sekalian, kita menggunakan akal pikiran kita, tetapi kita perlu mengikuti petunjuk Tuhan dan kita harus tahu Tuhan sanggup dan dapat mewujudkannya. Yang berikut saudara sekalian, rancangan Tuhan itu. Telah saya katakan tadi, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, sesuatu yang menyenangkan. Setiap sesuatu yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, maka selalu ingin, atau lebih tepat, Tuhan selalu ingin kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kedamaian dalam hidup ini. Kadang-kala kita berpikir, kok ini
Rancangan Tuhan bukanku. Saya susah, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Saudara sekalian, kadangkala kita tidak tahu dan tidak mengerti di dalam rancangan-rancangan itu. Tetapi saya ingin katakan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan itu, meskipun menurut kita susah, akan mendatangkan sesuatu yang mensejahterakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita tidak tahu kadangkala Tuhan berputar-putar. Saya berpikir panjang. Setelah kita masuk di Taman Cibodas ini, saya mulai dan memang saya merancang dan merindukan Tuhan, kami mau tempat ibadah khusus untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan, yang lengkap, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 7 tahun mengurus izin, diputar sana kemari, jalan bolak-balik Tangerang Bandung, karena dulunya belum bergabung, belum ada Banten dalam arti provinsi Banten, bolak-balik Taman Cibodas ke kota Tangerang, bolak-balik dan sebagainya. Selama sempat saya berkata, apakah ini rancangan Tuhan? Kami mendapatkan ibadah. Ada satu jemaat berkata kepada saya, Pak, kita jalan saja di jalan. Bapak pakai toga, kami jemaat bersama-sama dengan Bapak di situ minta. Saya katakan kita doa saja, kita ikuti jalannya Tuhan, maunya Tuhan. Jadi saudara sekalian, meskipun kelihatannya itu tidak menyenangkan, di dalam perjalanan itu sesuatu yang menyusahkan kita, tetapi ingat dan pahami bahwa segala sesuatu itu Tuhan akan buat untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan indah dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, bukan yang menyusahkan, bukan yang membuat kita menderita sebenarnya, tetapi rancangan di tengah-tengah pergumulan itu ada damai dalam kehidupan kita. Paulus kalau dia sakit, dia tetap merasakan damai, karena dia paham di dalam kelemahanlah aku dikuatkan, di dalam kelemahanlah aku mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan aku dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Rencana Tuhan pasti baik dan menguntungkan bagi kita. Rancangan Tuhan. Meskipun saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, berliku-liku jalannya. Meskipun jalannya itu seolah-olah wah bernaki tebing, naki gunung dan sebagainya seolah-olah di situ. Tetapi yakinlah bahwa setiap rancangan-rancangan Tuhan itu meskipun diputar-putar dan sebagainya akan endingnya menjadi baik. Bangsa Israel selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun dalam rangka mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Susah, mereka menggerutu di tengah-tengah perjalanan. Mereka marah kepada Musa di tengah-tengah perjalanan itu. Padahal Tuhan rancang untuk mereka adalah rancang hidup yang sejahtera, hidup yang damai, hidup bukan lagi menjadi orang menjadi budak, tetapi menjadi orang merdeka. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, meskipun lama bangsa Israel perjalanan selama 40 tahun, tetapi sampai juga ke rancangan itu. Artinya apa yang terjadi di situ? Yang terjadi ialah rencana Tuhan dan keinginan Tuhan terjadi. Meskipun sekali lagi saya katakan berputar-putar di tengah perjalanan itu. Rencana Tuhan pasti terjadi. Di dalam rancangan itu ada kerjasama sebenarnya antara kita dan Tuhan. Kita merancang. Tapi ingin saya katakan, kalau itu sesuai dengan rancangan Tuhan, maka Tuhan akan wujudkan. Karena Tuhan mampu mewujudkan rancangan-rancangan itu. Saudara sekalian, rencana Tuhan dia sanggup mewujudkannya. Tetapi kita merancang, tetapi kita tidak sanggup mewujudkannya. Kita masih butuh Tuhan untuk mewujudkan rancangan itu. Maka saudara dan saya tidak perlu atau tidak boleh memisahkan kita antara Tuhan dan kita. Antara Tuhan dan sesama kita, kita terus-menerus melibatkan Tuhan dalam itu. Karena Tuhan yang menentukan dan mewujudkan apa yang akan terjadi. Akan terjadi. Pelajaran yang kita pahami, Bapak sekalian,
kita boleh merancang, tetapi tidak dapat mewujudkannya tanpa Tuhan. Saudara dan saya boleh berbuat, berpikir, melakukan itu, ini dan sebagainya. Besok saya akan lakukan ini, besok saya akan kerjakan ini, hari ini begini, besok lusa dan seminggu depan dan sebagainya. Boleh. Tetapi Tuhanlah yang mewujudkannya. Tuhan yang mewujudkan. Tuhan yang mewujudkan. Kita boleh merancang, tetapi Tuhan yang mewujudkan dan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi. Maka kembali saya katakan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan, Bapak Ibu sekalian, meskipun banyak hambatan dan rintangan, kehendak Tuhan dihambat oleh siapapun juga akan pasti terwujud. Rencana Tuhan tidak dapat dihambat, dirintangi, ataupun digagalkan oleh manusia. Pasti terjadi. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia ini, dengan segala macam hambatan-hambatan, Tuhan Yesus mulai dia lahir, ya, mulai lahir banyak tantangan, banyak hambatan, tetapi manusia boleh menggagalkan, berupaya menggagalkan. Manusia boleh membunuh Yesus, mematikan Yesus dalam arti membunuh, tetapi Yesus hidup dan rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh manusia. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik Bapak Ibu sekalian. Meskipun ada hambatan di mana-mana, kalau memang itu kehendak Tuhan, yakinlah suatu kali kelak kita pasti akan sampai kepada tujuan itu. Kita akan sampai kepada rencana itu. Karena rencana Tuhan tidak dapat diwujudkan. Kembali cerita lampau. Pembangunan gereja kita banyak hambatan dan sebagainya. Berkas kita sudah siap, tiba-tiba hilang berkasnya, harus diganti lagi. Saudara sekalian, banyak hambatan, banyak rintangan. Tapi manusia boleh berupaya, manusia boleh merancang dan menghambat dan sebagainya, tetapi Tuhan yang mewujudkannya. Rancangan itu Tuhan yang menentukan yang sesuai tidaknya dengan kehendak Dia. Jadi bukan kita Bapak Ibu sekalian yang menentukan ini kehendak Tuhan, tapi Tuhan yang menentukan. Kita berencana saja, kita merancang saja, tetapi yang menentukan dan memutuskan itulah Tuhan. Maka kembali saya katakan, libatkan Allah, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, rancangan dalam rancangan-rancangan itu. Yang berikut, jangan kecewa dan marah kalau rancangan kita itu belum terwujud atau dia tidak dapat terwujud. Kalau tidak terwujud, berarti itu bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan untuk kita. Maka kita melihatnya, Bapak Ibu sekalian, situ dalam rangka petunjuk Tuhan, dalam rangka rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan, kehendak Tuhan pasti terjadi. Gereja kita ada karena rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita mengikuti maunya Tuhan. Meskipun belasan tahun baru kita terjadi dan kita menikmati semacam ini. Jangan kecewa, jangan marah kalau rancangan kita itu tidak terwujud, Bapak sekalian. Kalau tidak terwujud berarti itu bukan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang kita rancang itu. Karena rencana Tuhan pasti terwujud kalau memang itu sesuai dengan kehendak dan rencana Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saya, jangan marah ya, dan jangan kecewa kita. Kita lihat saja itu bukan kehendak Tuhan, supaya tetap damai dan riang dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah perjalanan itu, apakah saya dan saudara dalam merancang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan kabulkan, kita menikmati ataupun tidak? Bapak sekalian, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia. Jangan memberontak seperti Israel. Kata orang Israel, lebih baik kami kembali ke Mesir. Saudara sekalian, jangan seperti orang Israel. Ada orang Israel, mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan karena mereka memberontak, mereka marah kepada Musa, marah kepada Tuhan, tidak sampai. Kalau Bapak, Ibu dan saya dalam rangka rencana-rencana itu belum terwujud,
Sekali lagi saya katakan, jangan marah dan jangan kecewa. Ikuti lagi rencana Tuhan. Doa lagi kepada Tuhan. Minta petunjuk lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, di tengah situasi apapun juga, setialah kepada Tuhan. Terus menerus setia mengikut Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, tetap setia kepada Tuhan. Karena hidup kita akan berakhir. Saya membaca kesaksian Hercules, seorang preman tidak bisa mati dengan satu, ya, itu menurut anunya tidak bisa mati. Karena dia katakan setiap hari saya dibacok dan sebagainya. Tapi sekarang masih sehat. Ditanya oleh seseorang bertanya, kenapa kamu bertobat? Saya bertobat karena hidup ini akan berakhir. Tidak selalu seperti kuat seperti dulu, saya sudah semakin tua. Dan akhirnya dia menyadar hal itu, maka dia mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun tidak sama dengan kita. Apa yang saya mau maksud? Yang saya maksud, Hercules sadar bahwa hidup ini akan berakhir dan tidak selalu sehat dan kuat. Kalau dulu dia katakan saya setiap hari dibacok dan tidak ada apa-apa, tidak mati, tetapi pasti mati pada waktunya. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, mari kita setia kepada Tuhan, mari terus menerus ikut Tuhan, mengagungkan Tuhan dan melayani Tuhan. Rencana Tuhan pasti terwujud, rencana Tuhan pasti indah di dalam kehidupan kita, meskipun berputar-putar di tengah perjalanan itu. Tuhan berkati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan berkat Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keagungan-Mu. Berikan petunjuk kepada kami Tuhan, seperti Tuhan memberikan petunjuk kepada Daud, supaya kami mengalami, merasakan, menikmati berkat Tuhan, dan kami diberkati, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Hamba tahu, hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan, tolonglah mereka, berikanlah petunjuk-petunjuk kepada mereka, berikan tuntunan kepada mereka semua. Karena Tuhanlah yang dapat berbuat sesuatu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk rencana Tuhan yang indah, yang baik bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.